Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Aristia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai titik stasioner. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, berikut ini adalah definisi titik stasioner. Diketahui fungsi Y sama dengan Fx continue dan dapat diturunkan atau diferensiable di X sama dengan C. Fungsi Y sama dengan Fx memiliki nilai stasioner Fc jika F aksen C sama dengan 0 dan titik C, Fc ini yang disebut dengan titik stasioner. Jadi, nilai stasionernya itu Fc dan titik stasionernya adalah C, Fc. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang akan kita bahas. Tentukan titik stasioner dari Y sama dengan sin 2X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Berdasarkan definisi sebelumnya, titik stasioner itu kita peroleh saat F aksen X sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, fungsi yang kita punya, Y sama dengan Fx sama dengan sin 2X, ini adalah suatu fungsi trigonometri. Kita akan mencari turunan pertama, Y aksen X atau F aksen X sama dengan, untuk turunan seperti ini, perhatikan sudutnya. Ini 2x. Nah, turunan dari sin itu adalah cos. Jadi, cos 2x. Kemudian sudutnya kita turunkan. 2x diturunkan menjadi 2. Nah, kita peroleh Y aksen sama dengan 2 cos 2x. Sekali lagi, titik stasioner itu kita peroleh jika F aksen X itu sama dengan 0. Sehingga ini kita tulis sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan 2, kita akan peroleh cos 2X sama dengan 0. Ya, 2 dibagi 2, 1. 0 dibagi 2, 0. Nah, selanjutnya kita lihat sudut istimewa yang nilai cosnya adalah 0, tentu cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus persamaan dasar trigonometri ya. Jadi, cos X sama dengan cos A, X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat untuk kuadran 1 atau kuadran 4. Baik, kita akan lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan. Berarti 2X sama dengan, jadi ini X ya. Kemudian A-nya itu 90 derajat, jadi 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau 2X sama dengan negatif A, berarti negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini bisa kita tulis menjadi X sama dengan, jadi kita bagi 2, berarti 2 bagi 2, 1, 90 derajat dibagi 2, 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Atau X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang, mari kita lihat. Untuk K mulai dari 0 ya, K sama dengan 0, maka
kita punya X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, tentu 0 ya. Nah, yang sebelah sini X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat 0, jadi ini negatif 45 derajat. Perhatikan di sini, di dalam soal X-nya itu berada di antara 0 sampai 2pi. Berarti ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Tentu hasilnya sama dengan 225 derajat. Dengan yang sebelah sini negatif 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Hasilnya 135 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat itu 360 derajat. Ditambah 45 derajat tentu 405 derajat. Lihat di sini batasnya 2pi. 2pi itu berarti 2 kali 180 yaitu 360 derajat. Ini sudah melebihi, berarti ini tidak memenuhi. Bagaimana untuk yang sebelah sini? X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, ini 315 derajat. Jadi yang memenuhi X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 225 derajat, X sama dengan 135 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Kita tidak perlu lagi mencari untuk K sama dengan 3, karena pasti hasilnya akan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini akan melebihi interval yang ini, dan juga ini akan lebih ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai stasioner. Berdasarkan definisi sebelumnya, nilai stasioner ini kita peroleh dengan mensubstitusi nilai X yang sudah kita dapatkan ini ke dalam fungsinya. Nah, fungsi yang kita punya di sini adalah fx sama dengan sin 2x, sehingga nilai stasioner kita hitung masing-masing. Untuk x 45 derajat berarti f 45 derajat sama dengan sinus 2 dikali 45 derajat berarti sin 90 derajat, ini sama dengan 1. Kemudian untuk X 135 derajat sama dengan sinus 2 kali 135 derajat tentu 270 derajat, sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Selanjutnya untuk X 225 derajat berarti F 225 derajat sama dengan sinus 2 kali 225 derajat itu adalah 450 derajat. Nah, sin 450 derajat itu sama dengan 1. Yang terakhir untuk F 315 derajat ini sama dengan sinus 2 kali 315 derajat berarti 630 derajat. Sinus 630 derajat sama dengan negatif 1. Kita bisa lihat dari nilai stasioner ini, nilai maksimumnya sama dengan 1. Nilai maksimum sama dengan 1, dan nilai minimumnya sama dengan negatif 1. Nah, karena syarat di dalam soal ini X-nya dalam radian, maka sudut ini harus kita ubah dalam radian. Kita akan mengubah sudutnya ke dalam radian. 45 derajat itu sama dengan 45
derajat per 180 derajat kali pi. Nah, ini bisa kita sederhanakan 1/4 pi atau pi per 4. Kemudian untuk 135 derajat, ini 3 kali 45 derajat atau 3 kali 45 derajat pi per 4 berarti 3 kali pi per 4 atau sama dengan 3/4 pi. Selanjutnya 225 derajat ini sama dengan 5 kali 45 derajat sama dengan 5 kali pi per 4 atau 5/4 pi. Dan yang terakhir 315 derajat ini 7 kali 45 derajat sama dengan 7 kali pi per 4 atau 7/4 pi. Dari sini kita sudah memperoleh titik stasioner. Jadi kita sudah memperoleh titik stasioner ya. Ingat di dalam definisinya titik stasioner ini C, Fc atau X, Y. Dalam X, Y titik koordinat. Jadi kita punya titik stasionernya sama dengan yang pertama X 45 derajat, Y-nya sama dengan 1. Berarti 45 derajat tadi pi per 4, jadi pi per 4,1. Kemudian 135 derajat tadi 3/4 pi ya, 3/4 pi, koma Y-nya negatif 1, koma negatif 1. 225 derajat 5/4 pi, koma ini 1. Dan yang terakhir 315 derajat itu tadi 7/4 pi, koma negatif 1. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai titik stasioner. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya dan share video ini. Ada yang kurang jelas, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.